الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan bekal takwa itulah insyaallah kita menjadi golongan orang-orang yang menang baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menetapkan bahwa Allah akan menurunkan musibah-musibahnya kepada kita manusia. Ini digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya. Di satu ayat di surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asraba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Kata Allah, apa saja musibah yang terjadi di muka bumi ini, apa saja musibah yang terjadi terhadap diri kalian, kata Allah, semua telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah menetapkannya jauh sebelum Allah menurunkannya. Sungguh hal itu amatlah mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ditimpa musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan manusia akan terbagi menjadi 4 golongannya. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah manusia yang ketika ditimpa musibah dari Allah, mereka marah dan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Adakah kelompok yang seperti ini? Yang ketika ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala dia marah dan murka kepada Allah, lalu dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah? Ternyata ada, hadirin. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-11 tepatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun yatma'anna bi, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi, khasirat dunya wal akhirah. Dalika huwal khusranul mubin." Kata Allah, dan di antara sebagian manusia ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah dengan penuh keraguannya. Bagaimana bentuk ragunya? Fa in asabahu khairun yatma'anna bi. Jika dia mendapatkan rezeki harta yang berlimpah dari Allah, itma'anna bihi, hatinya tenang, dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini sungguh bagus, luar biasa. Saat diberikan harta berlimpah dari Allah, dia rajin ibadah kepada Allah. Tetapi lanjutan ayat ini mengatakan, wa in asabathu fitnatun, manakala dia ditimpa fitnah, musibah yang bertubi-tubi dari Allah, inqalaba ala wajhi, kembali dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena dia marah dan murka kepada Allah, dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah, dia tidak terima mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Inilah kelompok yang pertama. Manusia yang marah ketika ditimpa musibah dari Allah, lalu dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah. Apa balasan untuk manusia yang model seperti ini? Allah katakan khasirat dunya wal akhirah. Mereka rugi dunia, mereka rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata kata Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kenapa? Karena mereka marah dan murka kepada Allah. Mereka tinggalkan ibadahnya kepada Allah saat mereka mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok yang pertama. Beranjak ke kelompok yang kedua. Siapa mereka? Yaitu kelompok manusia yang saat ditimpa musibah dari Allah, mereka bersabar. Apa artinya sabar? Sabar itu artinya habsun nafsi. Dia tahan dirinya meskipun dalam keadaan mendapatkan musibah dari Allah yang boleh jadi menyakitkan untuknya. Inilah hakikat daripada sabar. Dalam musibah, sakit dia rasakan, sedih dia rasakan, tapi dia tahan dengan sekuat tenaga. Jangan sampai dalam keadaan musibahnya mulutnya mengucapkan sesuatu yang mengundang murka Allah, tingkah lakunya melakukan sesuatu yang mengundang murka dari Allah. Inilah hakikat daripada namanya sabar. Makanya para ulama mengatakan dalam sabar ada rasa berat. Dari mana ulama mengambil keputusan seperti ini, kesimpulan seperti ini? Dari sebuah sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, as-sabru diya'un. Sabar itu adalah sinar. Sinar apa? Dia yaitu sinar matahari. Kata para ulama, maka dalam sabar ada rasa berat, ada rasa panas, seperti panasnya sinar matahari menyinari tubuh kita manusia. Tetapi di balik hikmah sabar, Allah yang memberikan penjelasan. Allah akan balas dengan pahala yang sempurna tanpa adanya batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan pahala yang sempurna kepada orang-orang yang sabar tanpa adanya batasan. Subhanallah. Inilah kelompok manusia yang kedua. Kita beranjak ke kelompok manusia yang ketiga. Siapa dia? Atau siapa mereka? Yang ketiga adalah manusia yang saat ditimpa musibah dari Allah, mereka ridha kepada Allah. Apa artinya ridha? Ridha itu dijelaskan oleh para ulama, seseorang itu dikatakan ridha saat mendapatkan musibah dari Allah, yaitu saat dia terima musibah yang Allah berikan kepadanya, dia terima dengan lapang dada, dia terima dengan hati yang terbuka, dia terima dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan ridha, dan inilah yang telah dikerjakan oleh pendahulu kita, yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Sehingga tidak heran mereka mendapatkan gelar dari Allah, yaitu gelarnya radhiyallahu anhu. Allah ridha kepada mereka. Makanya ketika kita menyebutkan nama para sahabat Nabi, selalu kita iringi dengan ucapan radhiyallahu anhu. Allah ridha kepadanya. Kenapa para sahabat Nabi mendapatkan ridha dari Allah? Karena salah satu sebabnya adalah saat mereka ditimpa musibah dari Allah, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak bisa banyak saya cerita tentang para sahabat Nabi. Saya hanya ingin menyampaikan satu kisah. Seorang perempuan yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yang beliau mendapatkan musibah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa seorang perempuan ini? Perempuan ini bernama Hindun. Hindun itu dikasih musibah dari Allah saat itu. Yang pertama, suami tercinta meninggal dunia. Tidak cukup sampai di situ. Suami tercinta ini meninggal dunia, yaitu yang kedua karena sebab dibunuh.
Belum sampai di situ. Yang ketiga, ternyata pelaku pembunuh suami Hindun tercinta adalah saudara Hindun sendiri, saudara kandungnya sendiri. Hadirin, begitu berat musibah yang Allah berikan kepada seorang perempuan bernama Hindun saat itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Hindun ridha kepada Allah dalam musibahnya yang berat ini. Dia ridha kepada Allah dan dalam keadaan musibahnya dia cuma berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Atau secara bahasa kita, ya Allah, berikan pahala dalam musibah yang saya rasakan. Ya Allah, ganti musibah ini dengan yang lebih baik daripadanya. Itulah doa seorang perempuan bernama Hindun. Hadirin, tidak lama berselang, selesai daripada masa iddahnya, seorang perempuan bernama Hindun, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai masa iddahnya, Hindun mendapatkan suami yang baru, yang lebih baik daripada suami sebelumnya. Siapa suami Hindun berikutnya ini? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah seorang Hindun yang menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan nama Ummu Salamah, istri Rasulullah yang mendapatkan Rasulullah selesai mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, tapi dia ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah golongan yang ketiga. Yang keempat terakhir, siapa mereka? Yaitu manusia yang ketika ditimpa musibah dari Allah, dia memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan malaikat pencabut nyawa selesai melaksanakan tugasnya, malaikat ini menghadap kepada Allah. Lalu Allah tanya kepada malaikat pencabut nyawa Israel dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah Allah tanya, hal qabattum walada abdi? Wahai Israel, apakah engkau telah cabut nyawa daripada anak hambaku? Faqala na'am, sudah ya Allah. Lalu pertanyaan kedua, hal qabattum samarata fuadihi? Apakah engkau telah cabut nyawa buah hatinya? Sudah ya Allah. Lalu pertanyaan ketiga Allah tanya kepada Israel, mada qala abdi? Apa yang diucapkan oleh hambaku keluarganya? Israel baru saja mencabut nyawa orang beriman, punya keturunan beriman. Israel melaporkan hamidaka ya Rabb wastarja'a. Ya Allah, satu keluarga ini mereka memuji-Mu ya Allah. Lalu mereka ikuti pujian kepadamu dengan ucapan kalimat istirja. Apa itu istirja? Yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu laporan Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, apa jawaban dari Allah? Allah menjawab dengan firman-Nya, ibni lahum baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Wahai Israel, beritahukan malaikat penjaga surga, bangunkan untuknya istana yang megah di dalam surga. Kasih nama istana tersebut dengan nama istana terpuji. Aku khususkan untuk satu keluarga ini yang mereka memujiku dalam keadaan musibah yang aku berikan kepadanya. Subhanallah. Inilah Allah berikan kepadanya istana terpuji karena saat dalam keadaan musibah dia tetap memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pesan saya sebagai penutup khutbah ini, musibah tidak akan pernah lepas dari diri kita. Musibah akan selalu menempel sampai akhir hayat hidup kita. Maka saat musibah terjadi, silahkan introspeksi diri, berada di kelompok mana kita berada. Jangan sampai di kelompok yang pertama, yaitu yang marah kepada Allah. Minimal kelompok yang kedua yang sabar, atau bahkan yang ridha, atau bahkan yang memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan musibah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.